Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Tuhan pencipta alam dari sumber kehidupan yang menurunkan hujan, menumbuhkan pepohonan, menjadikan bumi tempat yang penuh dengan keindahan. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad, junjungan alam, pembawa cahaya keindahan dan keseimbangan, penuntun umat menuju jalan keselamatan. Dewan Hakim yang bijaksana membanggakan, hadirin yang kami muliakan. Adapun judul dakwah yang kami bawakan, lingkungan hidup yang sehat, manifestasi iman yang kuat. Alam adalah amanah Allah yang diciptakannya dengan keseimbangan dan keindahan. Lihatlah langit yang biru, pohon-pohon yang hijau, sungai yang mengalir jernih. Itu semua untuk dirawat, bukan untuk dirusak. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Mintalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia diberi amanah bukan hanya untuk menikmati alam, tapi menjaganya agar tetap baik dan seimbang. Karena menjaga lingkungan merupakan wujud keimanan. Rasulullah bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha amatatul adha 'anit tariq. Yang artinya iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim nomor 35 dalam kitab Al-Iman. Menyingkirkan duri atau sampah di jalan saja adalah bagian dari iman, apalagi kalau kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menyehatkan. Orang yang imannya kuat pasti peduli terhadap lingkungan. Tapi orang yang membuang sampah sembarangan, sungai dicemarkan, pohon ditebang tanpa alasan, itu tanda lemahnya iman. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam Al-Fiqhul Bi'ah menjelaskan, Islam adalah agama kebersihan dan keseimbangan. Kerusakan lingkungan adalah bentuk ketidakadilan terhadap makhluk Allah. Demikian juga dengan Dr. Harun Yahya di dalam karyanya Deep Thinking atau pemikiran yang mendalam mengatakan, krisis lingkungan terjadi karena manusia meninggalkan nilai moral dan spiritual yang diajarkan agama. Artinya, setiap tindakan kita terhadap alam adalah cermin dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saudaraku, iman bukan hanya solat, puasa atau zikir, tapi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim 233. Artinya, suci adalah kebersihan lahir batin. Mari kita mulai dari diri kita sendiri hari ini dan dari yang kecil. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kecil bisa jadi dosa besar, bisa menimbulkan kerusakan atau penyakit bagi orang lain. Dua, menanam pohon dan menjaga tumbuhan dengan jaminan Nabi bahawa pahalanya akan terus-menerus mengalir. Ketiga, menghemat air dan energi, karena Nabi pernah menegur sahabat yang berlebihan menggunakan air ketika berwudu. Dan hari ini Kementerian Agama memasukkan penguatan ekoteologi sebagai salah satu program prioritas periode 2025-2029 yang menekankan peran rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, dan aparatur sipil negara dalam melakukan gerakan pelestarian lingkungan. Di sini, nilai-nilai agama menjadi motor penggerak tindakan nyata, seperti menanam pohon, mengolah limbah, hemat energi, dan edukasi lingkungan berbasis agama. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk mengaktualisasikan iman mereka melalui aksi ekologis sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, menjaga lingkungan adalah manifestasi iman yang kuat dan bagian dari tanggung jawab spiritual kita di bumi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 14. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun.
kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti di muka bumi setelah mereka, supaya kami melihat bagaimana kamu berbuat. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah dan hadirin yang berbahagia, maka mari kita buktikan keimanan kita dengan menjaga alam, mencintai kebersihan, menebar kesejukan bagi sesama makhluk Allah. Sekian dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.